Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladihi wan nas ajma'in. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mungkin hadir pada malam hari ini, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khusus akhina fillah al-mukarram Ustaz Syekhu. Kita patut amat sangat bersyukur yang pada malam hari ini Allah masih memberikan umur, memberikan hidup kepada kita, yang kita isi untuk melaksanakan hal-hal yang sangat menjadi sebab datangnya redha dan kegembiraan dari Allah dan Rasulnya melalui peringatan yang sudah sangat amat kita kenal, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar dan mengetahui sebutan-sebutan tentang maulid, dan maulid. Namun pernahkah kita tanya, apa sebetulnya fungsi daripada peringatan maulid? Apalagi di zaman yang sudah rusak seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mengatakan begini dan begitu tentang hukum memperingati maulid. Ada orang yang tidak mau maulid, mengatakan maulid bid'ah dhalalah. Ada juga orang yang masih tetap maulid tapi caranya salah. Mereka tidak melaksanakannya dengan cara akhlak sebagaimana anjuran para aulia dan ulama. Mereka berjoget-joget dalam bersolawat. Mereka bersorak-solai, laki dan perempuan bercampur. Ini semua adalah tata cara maulid yang tidak diajarkan oleh aulia dan ulama. Peringatan maulid tujuan utamanya adalah agar orang yang memperingati maulid, yang hadir maulid, berniat dengan acara ini untuk bersyukur atas diwujudkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya beliau, pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu azab ditutup. Kita sebagai umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu amat sangat dimanjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan umat-umat Nabi sebelum kita. Orang-orang Bani Israel, ini coba jangan ngobrol aja ya, tolong dengerin ya. Kalau mau ngobrol jangan kelihatan sama saya, jadi nanti fokus ngajarnya keganggu begitu. Karena kita tujuannya ngaji nih, supaya dapat ilmu. Karena ini amanat sangat berat. Yang namanya ceramah saya nggak bisa, tapi menyampaikan apa yang memang mestinya disampaikan untuk diri saya khususnya dan umumnya buat kita semua. Jadi mohon didengarkan supaya pulang dari acara, masuknya masih punya dosa, keluarnya diampunin. Itu harapan kita.
Karena peringatan Maulid merupakan satu peringatan yang sangat hebat, bisa menjadi alat bertaubat, alat minta ampun. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imamul Arif Billah, penyusun Maulid Simtud Durar Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini sering saya ucapkan, saya sampaikan dimanapun. Beliau menyatakan, masyikama majma'il maulid yujallil qurub zawaga taubatik al-asi idza batatu. Tidak ada peringatan yang sehebat maulid. Sekaranglah saatnya, wahai orang-orang yang ingin bertobat, yang ingin minta ampun kepada Allah. Melalui jalur apa? Jalur sholawat. Itu sebanyak apapun mendengar nama Nabi disebut, kita bersolawat. Sallu ala Nabi. Kita kembali ke awal. Jadi peringatan Maulid ini tujuannya adalah untuk kita bersyukur yang telah diwujudkan Nabi Muhammad SAW, karena umat beliau dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma disayang tapi dimanjakan. Umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Bani Israel misalnya, itu ketika pakaiannya terkena najis, itu nggak ada cerita dicuci, mesti disobek. Bahkan kulitnya kalau kena najis itu mesti disobek. Tapi umat Nabi SAW, najis sampai dibagi tiga: mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Hadis najis ringan, najis sedang hukumnya antara berat dan ringan, dan najis berat. Cara-caranya pun diajarkan oleh para aulia dan ulama. Sebelum saya lanjut, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita di dalam menjadi umat Islam harus memiliki akal yang sehat menurut Quran dan hadis, ilmu yang manfaat menurut Allah dan Rasulnya, dan memiliki iman yang kuat. Kalau sudah ini tiga tergabung jadi satu, maka insya Allah kita akan selamat kepada mukjizat orang-orang yang dipilih saja yang percaya. Padahal perintah beriman di zaman Nabi SAW seluruhnya diperintah beriman, tapi yang beriman dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal juga diperintah beriman, tapi Allah nggak pilih dia untuk menjadi orang beriman. Makanya dia membantah Abu Lahab dan lain-lain sebagainya. Yang Allah pilih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, kita berharap agar menjadi orang-orang pilihan. Makanya kita harus tahu kapan akal mesti masuk. Akal mesti maju nih kapan? Ilmu manfaat mesti maju kapan? Iman kudu majunya kapan? Kalau sudah kita tahu masing-masingnya, insya Allah kita selamat. Orang di masa jahiliyah Nabi dibilang tukang sihir. Nah, sekarang sudah ada di akhir-akhir zaman menyerupai itu. Karamat dibilang halu. Ya. Hal-hal yang ajaib yang nggak nyampe di akalnya dibilang khayalan. Ini hampir-hampir mirip dengan orang-orang zaman jahiliyah ini. Cuman jahiliyahnya jahiliyah modern baru. Kalau masa lalu kan jahiliyahnya jahiliyah asli, memang hidayah belum didapat. Tapi sekarang jahiliyah modern sangat luar biasa. Sudah mukim, sudah pesantren, sudah ngajar, sudah punya ilmu. Ulama jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Ini namanya orang tersesat. Jadi ternyata tidak semua orang diberi ilmu oleh Allah pasti selamat. Enggak. Ada orang yang justru setelah diberi ilmu dia makin jauh dari Allah. Makanya ada hadis yang menyatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang siapapun yang bertambah ilmunya kemudian tidak bertambah zuhud, tidak bertambah takut kepada Allah SWT, maka ilmunya itu menjadi pendorong dia untuk jauh dari Allah Rabbul Alamin. Wal'iyazubillah. Kita bisa lihat sekarang di Quran, setelah surah Fatihah, surah Al-Baqarah. Kita kalau mau tahu siapa diri kita, coba tekuni, telusuri isinya surah Al-Baqarah. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradi. Zalikal kitab la raiba fihi
Ya, alif lam mim yang tahu maknanya hanya Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang punya maksud, yang punya tahu maksudnya. Zalikal kitab, ay hadzal kitab, yaitu Quran. Hudan. Ya. Zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya benarnya pasti. Kitab tersebut hudan, menjadi petunjuk buat siapa? Lil muttaqin, buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam ayat lain dikatakan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah orang alim. Nah, kita bisa lihat di zaman kita sekarang ada orang pandai baca Quran, ada orang pandai menerjemahkan Quran, ada orang pandai baca hadis, ada orang pandai menerjemahkan hadis, tetapi penerangannya tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya mau. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Pantas kalau ada hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsirkan Quran semau akalnya, maka dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka jahanam. Allahumma sallimna ya Allah. Makanya Imam Haddad, Habib Abdullah Haddad menyatakan di dalam salah satu ungkapannya, kun minasyayatinil ins fi aman. Jadikanlah dirimu itu selamat dari godaan setan yang asli. Setan asli gak kelihatan kan? Kelihatan gak setan asli? Wahzar, tapi hati-hati. Minasyayatinil ins, tapi hati-hati dari setan manusia. Ini setan manusia berarti setan yang kelihatan nih. Ya, fa'innahum, karena setan manusia arahu, membuat istirahat syayatinil jin, setan jin, minal ighwa wal idlal. Jadi artinya begini, berlindunglah kepada Allah Ta'ala, jadikan dirimu itu selamat dari gangguan setan, dari tipu daya setan yang asli. Tapi hati-hati dari gangguan dan godaan setannya manusia. Karena setan manusia bisa berbentuk siapa saja. Ada berbentuk kiai, ya, ada berbentuk habib, ada berbentuk ustadz, ada berbentuk haji, ada berbentuk guru, ada berbentuk presiden, ada berbentuk menteri, ada berbentuk apa lagi? Bos, ada bentuknya macam-macam. Kenapa mereka bisa dikategorikan sebagai setan manusia? Kalau nyuruh maksiat, kalau nyuruh atau mengajak perbuatan buruk. Paham itu? Sekarang anak buah nih lagi puasa dari pagi, lapar, haus, capek. Begitu menjelang maghrib 15 menit lagi duduk sama bosnya. Tahu-tahu ada telepon. Lu di mana? Gue masih di kantor. Lu buka di situ? Iya. Gue mau bicara sama bos. Misalnya nih, katanya orang. Sebentar, tutup speakerphone-nya. Ngomong dia sama bosnya, bos, si Fulan mau ngomong. Bosnya bilang aja nggak ada. Berani bantah? Tolong dijawab, berani bantah? Oh, seberantah juga PHK udah pasti itu. Bos lagi nggak ada, dari pagi lapar, haus, udah 15 menit lagi mau maghrib, bohong, hancur nggak puasanya? Itu setan manusia. Apalagi lelaki, bisa saja setannya bentuknya bini. Kan banyak sekarang di akhir zaman perempuan-perempuan berjilbab. Ini saya tidak cerita bini ya, saya cerita perempuan. Jadi jangan pakai ada yang tersinggung. Perempuan-perempuan udah pakai jilbab tapi kelakuannya pelacur, banyak nggak? Udah kafir tapi nggak berasa, banyak nggak? Ente mau ngetes, tes dari rumah, ngomong sama bini begini, di Quran
Ada ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Laki boleh kawin lebih dari satu. Kalau bininya ngomong begini, shadaqallahul azim, tapi na'udzubillah banget, itu bini beriman berarti. Kalau dia udah ngomong begini aja, nah ini kufur sudah. Makanya kudu dididik tuh istri di rumah. Emang gua mau sholawat, apa ini kagak dicemburuin? Paham maksudnya? Tetap perempuan itu, tetap bini itu mesti mengatakan shadaqallahul azim. Tapi na'udzubillah ya bang, jangan sampai gitu. Paham itu? Nah bini kalau kepengen lakinya nggak kawin lagi, banyakin baca sholawat. Ya, laki yang kepengen kawin lagi lebih banyak dari bininya. Jadi mesti komunikasi. Bang, lu baca sholawat berapa bang sehari bang? 100, bini mesti baca 110. Bini nanya, laki nanya lagi, lu baca sholawat berapa sehari? 110, laki baca 120. Jadi berlomba. Paham itu? Ini contoh soal. Paham itu? Dan lelaki juga, walaupun hukumnya kawin lagi itu boleh, jangan yang lempengan itu mulu yang dituju. Ini kan sunnah. Nikah sunnati kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wah, dalil. Kata Nabi, nikah itu sunnahku. Siapa yang tak suka sunnahku maka dia bukan umatku. Itu laki itu yang punya ilmu. Ngomongnya begitu sama bininya. Bini yang punya ilmu ngomong begini, orang satranya lamaan bininya. Kata bininya, bang, yang namanya sunnah Nabi bukan itu doang bang. Siwak juga sunnah Nabi. Saya tidak bang, nggak pakai siwak ngerokok mulu. Habis dah. Habis akalnya dah. Paham ya? Nah kita kembali kepada pembicaraan yang pertama tadi. Jadi kalau mau tahu siapa diri kita, lihat melalui surah Al-Baqarah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lebih mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, lihat Quran ngasih izin nggak? Lihat hadis ngasih izin nggak? Oh enggak, jangan dikerjain. Oh males, tapi Quran nyuruh, kerjain. Itu maksudnya. Jadi pedoman orang Islam mestinya Al-Quran. Jangan beriman sama orang. Orang yang boleh kita imani hanya Nabi SAW. Karena benernya pasti. Iya. Ini kan kalau zaman sekarang kan banyak kan. Ini maunya sama Habib itu doang. Habib lain kagak dihargain. Ini maunya sama kiai itu doang. Kiai lain gak dihargain. Ini maunya sama ustadz itu doang. Ustadz lain gak dihargain. Salah itu cara begitu. Yang namanya Habib mesti kompak jadi satu. Kiai mesti kompak jadi satu. Ustadz mesti kompak jadi satu. Kenapa? Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Wa man ya'tasim bihablillah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa orang yang berpegang erat kepada talinya Allah, maka dia pasti akan diberikan jalan petunjuk. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu agama laksana cermin. Jangan ngaco. Ini sekarang kan wah kalau pakai imamah dong di Tanah Abang banyak. Banyak di Tanah Abang, paling berduit harganya. Beli aja kain putih atau spray dah. Paling lebih gede gitu. Iya. Pakai spray ngomong duduk di bangku. Saudara-saudara, waduh, bukan main dah. Sampai kayak Nabi. Akhirnya orang banyak kepleset, banyak tersesat. Akibat apa? Akibat punya kesempatan dikasih bicara pakai mic, yang dengerin ada, ngaco. Ceramah, joget. Banyak nggak? Banyak nggak begitu? Ya, kesian. Bikin maulid kalau begitu kesian. Udah duit keluar, pikiran keluar, tenaga keluar, capek segala macam. Berkahnya nggak ada. Kan baca sholawat walaupun dia ada pahalanya. Betul, tapi akhlak. Paham itu? Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang takwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang percaya dengan yang gaib-gaib. Seksa kubur, nikmat kubur, gaib. Jangan main ngomong Fatihah dari yang hidup membuat yang mati, kagak nyampe. Kalau mau coba lu mati dulu, gua bacain Fatihah, kalau nyampe bilangin gua. Paham itu? Oh Pak, Fatihah satu aja juga buat sekober cukup. Padahal di kober tuh mayit udah tumpang tindih kan. Bacain Fatihah selebat kober nih, Al-Qailah Hadratin Nabil Fatihah, niatin buat mereka. Karena ada hak mereka sama kita. Al-Muslim akhul Muslim. Jadi kalau melihat kuburan jangan main liwat begitu aja. Bacain Fatihah. Tapi bagaimana Bib? Ini orang waktu masih hidupnya ngomong Fatihah nggak nyampe, biarin. Dia sekarang lagi nyesel itu. Paham. Siratal mustaqim, gaib. Mizan di padang mahsyar, gaib. Malaikat, gaib. Kudu yakin kita. Karena ada mukjizat, ada sihir. Ada karomat, ada sulap. Kalau kita nolak mukjizat, nolak karomat, ujung-ujungannya percayanya sama sulap, sama sihir. Tisu dibakar, tidur. Banyak enggak? Hati-hati. Enggak segampang itu. Kalau mulia kita udah mulia, tidak ada agama yang sama dengan Islam. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Biar mantap kita ngomong. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Biar hidup susah melarat jadi Islam. Selama hidup doang susah. Kalau selama hidup susah tapi soleh, begitu mati raudhah min riyadil jannah kuburannya. Iya, susah mah cuma di dunia doang. Sesusah-susahnya orang kalau nggak sakit mah enak. Makan peda nggak darah tinggi. Daripada mobil banyak, apartemen punya, makan ini kolesterol. Makan ini darah tinggi. Ya, nggak enak. Biar nih tangan sering kecocok tulang. Biar ini tangan kecolok-colok tulang, peda, tulang jatuh, tapi tetap selama sholat masih bisa kita jalankan, puasa kita jalankan, dan kita punya rasa hormat ta'zim kepada Allah Ta'ala, kita menjadi orang yang bagus. Allahumma ja'alna minhum. Paham itu? Jadi percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan tetap menunaikan salat 5 waktu yang wajib dan mengeluarkan zakat bila sudah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekarang berbicara masalah sholat 5 waktu. Orang biasanya kan kalau udah sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung repot zikir kan. Mestinya mikir dulu. Saya begitu udah umur 15 balik, saya langsung sholat apa geblek dulu? Mestinya mikir begitu. Oh saya dulu pernah sering ninggalin sholat, makanya jangan buru-buru zikir, qodho dulu. Habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qomat lagi Allahu Akbar baca, usolli sunat apa? Usolli fardhu apa yang di qodho? Habis zuhur lagi. Habis asar lagi. Jangan anggap oh yang udah mah udah aja, enak aja lu. Utangnya sama siapa ini? Paham ya? Jadi jangan kebelet megang tasbih. Ada lagi ngaji megang tasbih. Kita ngomong kemana? Dia lagi zikir. Oh, salah tempat lu coy. Paham ya? Jadi kita ngaji nih. Kalau yang namanya ngaji mah tetap biarpun dengerin sambil nek-nek juga tetap dapat pahala. Cuma 3. Pahalanya 3. Kalau yang ridho dengerinnya seneng gitu nyari ilmu, wah itu pahalanya 10 lebih bahkan. Gitu. Kalau udah dikasih amanat untuk berbicara, bicara bagaimana caranya supaya dirimu beruntung dapat pandangan rahmat dari Allah dan Rasulnya, dan orang yang mendengarkan pun dapat rahmat dalam melalui pandangan Allah dan Rasulnya. Ini CCTV Allah nih, malaikat raqib, malaikat atid nih. Nggak ada gangguan cuaca ini, mau geledek mau hujan tetap aja denger. Kalau TV ada gangguannya, kalau ini enggak, tetap dicatat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Lagi jalan,
Emang dasar orang baik, kakinya kaki rahmat, kaki baik. Lihat kulit pisang, tendang aja ke pinggirin. Takut orang kepleset. Enggak niat. Kagak niat kayak orang latah. Orang latah nggak ada niat kan? Oh ya Allah, misalnya gitu. Latahnya puji Allah, tetap dapat pahala. Malaikat bilang, wah gua karena kaget. Enggak begitu malaikat mah. Oh lu. Paham ya? Jadi orang kalau kakinya rahmat begitu. Lihat ada yang bahayain orang, dia tendang, dia kepinggirin. Ada tangan sial. Nah, karena kita cerita kalau kaki ada barokah, tangan ada yang tangan sial. Dia yang makan pisang sampai gede banget, buangnya sembarangan, orang ngejelang. Itu tangan gak berkah namanya tuh. Dia yang makan pisang, kulitnya buang di tempat yang rapi supaya orang gak kepleset. Paham itu? Sholat Jumat, emang kaki rahmat. Begitu lihat sendalnya nggak ada, nggak nyolong sendal orang, kaki rahmat. Coba kalau kaki maling, loh, kaki ada matanya kan ini. Maaf saya ngangkat kaki dikit. Ada matanya nggak di kaki ini? Ada, tapi buta. Kalau masa ini aja ngeliatin begini kayak peda, nggak pernah tahu. Itu. Begitu sendalnya hilang, alhamdulillah ada tambahan pahala. Sendal gua ada yang mauin. Gitu. Enak aja sendal orang. Bukan pakai sendal orang lain disumpahin gua, mesti dapat pahala, jadi dapat dosa disumpahin orang. Paham itu? Makanya punya rumah di samping masjid, samping musola jangan bangga. Belum tentu masuk surga duluan, kadang masuk neraka duluan. Bener-bener ada karpet masjid dipinjam kagak pulang. Banyak yang begitu. So baca Quran main ngambil dari masjid, baca di rumahnya. Oh, taruh ini rumah kayak dia yang punya. Begitu masjid dibangun yang direbut-rebut bukan merebut. Gua nggak pernah lihat orang ribut karena merebut. Wah yang ini merebut bukan lu. Wah nggak ada. Yang ada mah bendahara, DKN, nah itu merebut. Banyak kan begitu. Ini ngomong-ngomong saya mau nanya dulu nih, omongan saya salah apa kagak ini? Makanya kalau punya rumah dekat masjid mah, kalau punya rezeki lebih beli tuh bahan kain-kainan tuh. Ada kan apa majun namanya apa itu? Ya, beli lapin kaca masjid. Itu pahalanya tahu. Mau tahu orang yang ngelapin kaca masjid, yang ngepel masjid, itu mahar mas kawin sama bidadari. Lu tanya kiai mana? Tanya dah, kiai bisa terbang kayak lu tanya omongan gue salah apa kagak? Iya. Nanti masjid itu akan mendoakan kita. Karena setiap masjid ada ruhnya. Setiap masjid ada malaikatnya. Makanya kalau di masjid, sebaiknya pengajian perempuan jangan ada di masjid. Yang lagi haid itu nggak boleh masuk. Walaupun pakai pembalut. Kenapa? Karena baunya orang haid untuk malaikat itu tembus. Cuman buat manusia yang nggak tembus. Itu kalau perempuan haid masuk tuh. Atau ustazahnya. Kabur malaikat. Paham? Kalau ngaji begini, ada yang kena kadang-kadang, gua kena. Enggak ada niat mukul, ini mah kagak. Ngomong kalau kayak kereta Argo Bromo, pintu udah ditutup masih mau liwat baik kelintas, jangan salahin masinis. Betul begitu? Iya. Orang kalau cinta harus begini, tidak mencari di idola orang, karena haram hukumnya. Udah dipercaya suruh ngomong, orang suruh mengidolakan dirinya. Haram. Oh, Habib mau siapa? Nggak boleh begitu. Kembalikan hamba kepada Allah. Kembalikan umat kepada Rasulullah. Kau mau disukai atau tidak, bukan urusan. Yang selama ini orang mulai salah kan. Fulan salah, fulan salah, fulan salah. Dirinya nggak diperbaiki. Banyak yang begitu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib-gaib. Tapi yang gaibnya nurut Quran, bukan yang anakku sekarang kau jangan sholat lagi karena kau sudah sampai makom. Makom mana? Kober makom. Banyak yang begitu sekarang. Hati-hati. Wal'iyadzubillah. Jadi betul-betul mempercayai yang gaib, tapi gaibnya menurut tuntunan syariat Islam. Neraka jahanam gaib. Nikmat dan azab kubur gaib. Banyak kan malaikat gaib. Banyak hal-hal yang gaib kita beriman. Kenapa?
Karena memang alat untuk kita jadi selamat, mempercayai yang gaib-gaib menurut tuntunan syariat tanpa menggunakan mata, tanpa menggunakan akal, tapi menggunakan Nah kalau giliran masukin benang ke jarum, baru pakai akal. Gua padahal mukim udah 15 tahun. Kenapa gua masukin benang ke jarum kagak masuk-masuk? Lu tolol. Gak tahu caranya. Pakai ilmu, pakai akal. Paham itu? Itu. Sholat baru pakai ilmu. Ngaji, haji, umroh baru pakai ilmu. Masukin benang ke jarum mesti pakai akal. Lubangnya udah kelihatan, benangnya ujungnya udah kelihatan, asal dimasukin nunduk tuh benang. Dimasukin nunduk, isep dulu bentaran, gitu. Atau belajar masukin benang ke tukang jahit. Jadi kalau belajar ilmu tergantung mau belajar apa. Mau belajar benci, ada gurunya sekarang. Mau belajar munafik, ada. Mau belajar kufur, ada. Mau belajar jadi kafir, ada. Komplit di zaman semuanya. Ini zaman adalah zaman yang sudah sesuai dengan gu anfusakum wa ahlikum naro. Sulit untuk tidak dipercaya. Dibilang bukan orang alim pakai imamah. Ngomong bahasa Arabnya fasih. Baca kitab nahwu sorof tahu. Ini mufrad, ini apa tahu. Bacanya mah bener. Terjemahnya juga bener. Pahamnya yang ngoblak. Kayak telur bebek dierami sama ayam, begitu netes dia bilang ayam maknya, padahal bentuknya beda nggak? Beda. Paham itu? Jadi peringatan Maulid adalah alat atau sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin melalui banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bikin Maulid yang untung Nabi atau kita? Tolong dijawab. Nabi atau kita yang untung? Kita. Habis Maulid dapat rezeki. Ya, dapat rezeki. Ada makanannya? Ada. Ilmu dapat. Rezeki zahir batin dapat. Ruhani dapat. Kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya cuma terlaksana saja, gedebung, ada Allah, kelar makan pulang. Mau ngapain Maulid cuma tangan amis doang? Pulang banyakin baca sholawat. Begitu. Nah, jadi dari surah Al-Baqarah, melalui surah Al-Baqarah kita bisa tahu siapa diri kita. Penjajakan, proper test. Kalau orang mau jadi menteri kan ada tesnya kan? Nah kita dites dulu. Mobil bagus, karena pakaiannya bagus. Mobil bagus. Mau masuk tol, periksa dulu sebelum masuk, bawa kartu enggak? Enggak bisa masuk tol, enggak bisa. Walaupun mobilnya mahal, enggak bawa kartu. Paham itu? Pakai ATM, kagak bisa. Biar duitnya banyak juga enggak bisa, kartunya beda. Mobilnya bak, celana sobek, kaos sobek, bawa kartu. Dananya ada, geser terbuka. Jadi kita walaupun nggak ganteng, nggak cakep, nggak putih, jangan heran. Ini membuat makanan cacing semua. Ntar kalau udah masuk surga diganti semua ini. Wah benar-benar ketok magic semuanya. Muka Nabi Yusuf. Umur 33, umur Nabi Allah Isa. Tingginya 60 meter, awas jangan pakai otak dunia. Tinggi 60 meter, karena kusennya bukan begini, ke surga mah. Paham itu? Pakai ada yang nanya, ntar kita saling kenal tuh kalau mukanya sama semua. Di sana mah udah pasti kenal aja. Ribet. Paham itu? Iya. Jadi kita perbaiki diri kita. Kalau mau puji Nabi nggak bisa, nggak bisa. Kesempurnaan berhenti pada diri Nabi SAW. Wantaha ilaihil kamal. Berhenti kesempurnaan pada diri Nabi SAW. Ngomong apa? Nabi yang kita perayakan maulidnya ini, yang kita rayakan ini Nabi yang paling rame kelahirannya. Sebelum dilahirkan Yahudi tahu bahwa kapan Nabi itu lahir.
Kenapa? Karena di kitab Taurat ada tanda apabila ada bintang sabit, itu bintang ada satu bintang nggak bergerak, diem aja sebelum Nabi lahir tuh. Kalau tuh bintang bergeser berarti Nabi akhir zaman lahir. Makanya orang Yahudi lihat, wah udah lahir Muhammad. Sallu ala Nabi. Orang Majusi yang nyembah api tahu umat Nabi Daud di Zabur ada sungai yang tidak pernah keluar air. Kalau sungai itu tiba-tiba keluar mata airnya berarti Nabi akhir zaman sudah lahir. Nasrani juga tahu ada pongkol pohon korma yang kering. Kalau pongkol korma ini bertunas maka Nabi akhir zaman lahir. Sallu ala Nabi. Kita harus banyak sholawat ketika dengar nama beliau disebut. Sebab beliau menyatakan raghima an farajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Nah, jadi kita bisa tahu kita ini sudah sebaik apa, masih sekotor apa. Lihat dari Al-Baqarah. Sholat bagaimana? Kalau udah kaya zakat keluarin nggak? Sama yang gaib percaya apa nggak? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan beriman kepada apa-apa yang didatangkan dari Allah yang membawanya Rasulullah SAW. Ya. Dan beriman pula kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yahudi beriman sama nabi mereka, gak beriman sama nabi Nasrani, Nabi Isa. Nasrani beriman kepada nabinya Yahudi, beriman kepada nabi mereka, tapi gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa orang yang berbuat ibadat sebanyak apapun tanpa mengikuti cara Nabi, ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Nah, jadi di peringatan maulid ini kita betul-betul jadikan sarana bahwa di tempat maulid untuk mencari ilmu dan sholawat. Begitu, jadi jangan tersinggung, jangan marah kalau disuruh selawat lagi, kudunya gila. Orang kalau ditarik masuk surga pakai nahan, gak mau, jorokin. Ntar udah di dalam baru dia ngomong, untung gue dijorokin tuh, baru begitu. Paham itu ya? Nyesel nggak ada yang duluan, belakangan semua. Cuma ada satu nyesel duluan, nuntun kambing bandut yang galak. Apa gue di depan jadi di Badung? Paham itu? Nah, jadi maulid sarana untuk mencari apa? Kalau maulid mau nyari siapa? Nyari Nabi SAW. Nabi Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi. Gak makan juga sukses maulid begitu mah. Benar. Beruntung kita. Orang biar ilmunya tinggi banget, kalau maulid gak mau sama dia, gak bakal maulid dia. Nyela iya. Buat maulid enggak, alergi, ya kan? Makanya dinasihati sama Allah Ta'ala melalui makhluknya yang nggak kelihatan. Apa? Covid. Aji Covid galak tuh. Orang pakai masker sampai senyum nggak ketahuan. Tahu bener lagi senyum sama temannya. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum yang menghias di wajahmu terhadap saudaramu itu merupakan sedekah. Jadi mau jadi orang tuh jangan bangun mulu maksudnya. Kalau asem tuh manggah laku. Kalau muka asem gak enak. Orang biar gak ganteng kalau senyum aja. Cuma senyum juga pada tempat, jangan pinggir jalan senyum dulu, ngeri orang. Paham ya? Pakai masker gak kelihatan sampai ngasih tahu, gue lagi senyum sama lu ini. Masa? Oh iya. Salaman. Gak ada orang berani salaman begini waktu Covid. Main pukul-pukulan gara gila. Padahal musafahah sunnah hukumnya. Sholat suruh branding supaya iblis nggak masuk. Waktu Covid iblis bikin tempat di Palang. Please ya iblis. Wah, fontol ya iblis. Begitu kan? Ya. Ini nasihatin sama Allah. Umroh nggak bisa, haji nggak bisa. Sampai sholat Jumat prek. Orang goblok. Sama Covid takut sama Tuhan berani. Di Inggris banyak-banyak pada mati. Apik bener hidupnya, cuci tangannya juga wah bukan main sanitizer segala macam juga mati, udah mati udah. Kalau orang kata Allah bilang mati ya mati. Paham itu? Jadi jangan gerendeng susah lama banget, belum mati kan? Ada orang susah lama banget tapi belum mati, jangan gerendeng. Alhamdulillah masih hidup.
Paham itu? Makanya diatur sama Allah melalui Quran. Ada korban, sunnah, diatur sama hadis. Orang yang nggak punya waktu lebaran haji, wah bukan main. Sampai satelit NASA itu kaget. Waktu lebaran haji Indonesia beberapa puluh pulau hilang, nggak kenal satelit NASA. Begitu dapat 2 hari baru kelihatan lagi. Nggak taunya kealingan asap sate. Oh ya siapa aja kena gua sama kipas bambu nggak pernah berteman. Waktu itu mau umat Islam memang antik ini, umat antik bener, antik bener-bener antik. Kalau lebaran, kalau salaman, kalau nangis-nangisan, maafin gua ya, maafin gua, maafin gua. Minta maaf kan bukan maafin gua ya, bukan. Kalau minta maaf tuh cara Islam mesti ngomong maafin saya ya, saya kemarin ngatain ente bangsat, ngatain ente brengsek. Udah begitu supaya orangnya ridho lah. Kalau maafin ya pasti iya. Supaya nggak berbuat buruk lagi, minta maafnya nyebut. Maafin saya kemarin saya ngomong begini, ente begini. Nah tinggal dia itu mau maafin atau kagak. Kalau udah minta maaf, udah disebut begitu minta ridho, dia nggak maafin, Allah yang maafin. Itu. Umat Islam paling besar jumlahnya di Indonesia, berantemnya paling rame. Pilkada berantem. Oh sekarang apa lagi nih mau pilkada? Wah tiang listrik punya nama semua. Kemarin bulan pilkada masih namanya Pohon Mangga Golek. Begitu mau pilkada berubah. Gua nggak sebut dah, gua takut ada di sini. Paham itu? Oh ini cium tangan udah bolak-balik mau Kiai Mustad. Masih duit 2 juta Ustaz dibudakin. Kalau khotbah buka-buka juga Ustaz. Ustaznya Ustaz bayaran lagi. Jangan pilih yang lain. Waduh. Ustaz ojek. Itu namanya Ustaz COD. Paham ya? Jadi nggak usah panjang-panjang ngomong di maulid mah. Yang penting kita tahu bahwa maulid tujuannya adalah supaya berkumpul yang kaya sama yang susah jadi satu. Bareng-barengan rumahnya terkunci mulu. Pakai ada tulisan awas ada anjing galak. Kan anjingnya mah di dalam semua. Jadi ngumpul waktu maulid. Iya, guru sama murid ngumpul. Makan berempat. Ini sering saya buka di mana-mana. Makan berempat, diajarin sosial. Dagingnya atuk keras lagi. Makan. Berbagi tugas. Anak muda tawarin yang tua dulu. Diajarin sosial. Paham itu. Nah makanya kalau waktu ada peringatan maulid ikut serta. Yang punya duit dengan duitnya, yang duit nggak punya pendapat, keluarkan pendapatnya. Cuma kalau nggak dipakai jangan ngambek. Itu. Paham itu, yang punya tenaga, yang bisa listrik, pasang listrik. Itu semuanya ada jazanya semua, ada balasannya semua. Jadi maulid besok-besok kita niatin untuk mencari agar kita bisa banyak bersolawat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat diterima, menjadi catatan ibadat buat saya khususnya dan buat antum semuanya. Kalimat-kalimat yang gak enak di telinga itu semuanya adalah cuma perasaan salah saja. Yang jelas cinta itu tidak harus selalu berbahasa lemah lembut. Buktinya apa? Anak laki kita aja kita sunatin, anak perempuan kupingnya kita bolongin. Tujuannya sayang apa benci? Nah, gitu. Jadi kalau ada ketemu cabai yang gak pedas, tanya cabai apa ini? Cabai aneh apa lidahnya yang sakit? Itu aja dah ya. Jadi kita jadi umat jangan selalu dengarnya surga. Ntar begitu neraka kaget banget. Paham itu ya? Jadi surga bagaimana perbuatan kita sekarang? Kalau kita baik, insya Allah surga. Malaikat nggak usah diajarin. Kata ngasih masukin yang lemparin juga tetap ke surga. Gapak malaikat. Tahu gapak? Tahu gapak? Jitu. Iya, ternembak sembari meleng juga kena. Paham ya? Nah, jadi begitu, udah bagaimana kita sekarang, insya Allah kita bagaimana besok. Kalau kita sekarang bagaimana pula kita besok. Jadi kalau kita sekarang baik, insya Allah kita di sana nanti bakal baik. Kalau kita nggak benar sekarang, nanti juga nggak benar. Yang pesan saya jangan lupa, sebanyak apapun dengan nama Nabi SAW, bersolawat. Dan sholat yang pernah ditinggal, kodoin. Bayar itu sholat semua.
Sebab sholat itu sudah lengkap, ada zikir, ada segala macam. Jadi kodoin sholat itu supaya kita nggak punya utang sholat. Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Azim, ya Rabbana ya Na'im, ya Ni'mar Rabb, ya Ni'mar Rabb, ya Ni'mar Rabb. طول عمرنا وطول عمر أولادنا وبناتنا وأحبابنا وأزواجنا وأحبابنا في الصحة والعافية والسلامة. بعدنا وبعدهم من كل آفات والفتنة والبلية والمصائب والهم والغم. نور قلوبنا ونور قلوبهم. اشفي مرضانا واشفي مرضاهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.